jumpa lagi dengan Serian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks negosiasi. Pada semester 2 ini, Anda bisa memaklumi, membaca mengenai teks negosiasi. Apa itu teks negosiasi? Silakan Anda buka di halaman 147. Buka bukunya sekarang. Ananda, dalam pembelajaran negosiasi, seperti yang kita tahu, mungkin kalian pernah bernegosiasi dengan teman, lalu dengan orang tua, lalu bisa juga bernegosiasi ketika berada di sebuah tempat, misalnya di pasar atau di mall. Pertanyaannya adalah, negosiasi itu apa? Nah, negosiasi itu berdasarkan KBBI berarti perundingan. Bagaimana kita merundingkan sesuatu sehingga terjadi kesepakatan antara satu orang dengan orang lain, antara satu lembaga dengan lembaga lain. Artinya dua pihak di sini memiliki keinginan tertentu yang tidak bisa dicapai jika satu orang egois dengan keinginannya. Maka perlu namanya negosiasi. Nah, ada teksnya di dalam bahasa Indonesia. Kita akan belajar teksnya. Pertanyaannya adalah, negosiasi itu merundingkan apa? Apa saja yang bisa dirundingkan, itu kita masukkan kepada negosiasi. Biasanya penurunan harga, biasanya pengambilan barang, biasanya mau kemana kepada orang tua, mau dharma wisata, mau tamasya kemana. Nah, ini kita masukkan dalam negosiasi. Pertanyaannya juga, negosiasi ini memiliki orang-orang yang ada dan hadir di dalam negosiasi tersebut. Siapa saja personanya? Pertama, personanya kalau dalam perdagangan adalah namanya si negosiator. Kalau dalam perdagangan dia biasanya pembeli, ya, pembeli. Lalu ada namanya penjual, ya. Penjual ini memberikan tawaran. Mau tak? Nah, maka si pembeli melakukan negosiasi kepada penjual yang sudah menawarkan barangnya. Maka terjadi negosiasi karena satu minta 10.000 misalnya, yang satu cuma punya uang 7.500. Terjadilah negosiasi. Nah, ini sudah biasa terjadi di pasar, tawar menawar. Maka negosiasi memiliki pertama adalah penawaran. Setelah ditawar lalu dinegosiasikan, maka akhirnya tidak selalu disetujui. Akhirnya bisa berupa penolakan, akhirnya bisa berupa persetujuan. Persetujuan hadir jika dua-duanya sepakat dengan negosiasi. Harga kesepakatan, akadnya berapa. Lalu kalau dia tidak sepakat, maka boleh saja menolak. Maka paling penting dalam negosiasi adalah tidak mengikutkan kepentingan pribadi yang berlebihan. Itulah yang penting. Jadi kita perlu orang itu maunya berapa, kita mengerti maksudnya, dan dia juga mengerti kita punya berapa, maka dinegosiasikan. Mana yang penting? Negosiasi itu bagaimana supaya bisa muncul, yaitu ketika kita memberikan konsep-konsep dasarnya apa. Misalnya kalau dia menjual, oh ini kan kualitasnya ini Bu, kenapa harusnya turun? Misalnya kita negosiasi kepada orang tua. Apa negosiasinya? Mau dharma wisata atau wisata ke suatu tempat. Kan kita sudah pernah ke laut. Gimana kalau ke gunung, cari suasana yang bagus. Nah, ini negosiasi ke kawan. Misalnya kita mau nonton film. Nonton film ini, aku nggak suka film horor. Gimana kita udah pernah nonton film horor? Baiknya nonton ini karena teman-teman. Nah, ada dasar-dasar dalam negosiasi yang perlu kita kaji lebih dalam sehingga tujuan utama dari negosiasi adalah mencapai kesepakatan. Artinya itu Ananda, ketika kita belajar negosiasi ada kesepakatan yang dicapai. Nah, di dalam latihan nanti Ananda akan melihat suatu teks negosiasi dan menentukan siapa yang memberikan penawaran, siapa yang mengajukan penawaran, siapa yang melakukan negosiasi, persona mana dia, lalu apakah terjadi kesepakatan, apakah terjadi penolakan. Ini yang kita sebut sebagai teks negosiasi. Saya pikir itu saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Anda paham semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa.